Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah mengenai communication diagram yang membahas tentang pembuatan communication diagram dari sequence diagram. Misalnya terdapat sequence diagram entry PPB yang memiliki aktor staff bagian gudang, boundary FRM entry PPB, control entry PPB, dan entity PPB, peternak, barang, dan barang PPB. Pada sequence diagram entry PPB sudah ditentukan urutan pesan yang mengalir di antara aktor, boundary, control, dan entity. Teman-teman dapat membuat communication diagram dari sequence diagram yang sudah diketahui. Langkah pertama adalah membuat hubungan antara aktor, boundary, dan kontrol yang ada di sequence diagram untuk digambarkan communication diagramnya. Jika diketahui pada sequence diagram pesan selalu dikirimkan dari aktor ke boundary, maka ada asosiasi antara aktor dengan boundary. Kemudian pada sequence diagram pesan juga berlanjut dari boundary ke kontrol, maka dapat asosiasi antara boundary dengan kontrol. Selanjutnya dari kontrol akan ada pengiriman pesan ke masing-masing entity yang dituju. Teman-teman harus ingat tidak ada pesan yang dikirimkan antara entity. Semua pesan berasal dari kontrol langsung ke entity yang dituju. Oleh karena itu dari kontrol akan berasosiasi dengan setiap entity. Di sini, simbol yang digunakan adalah simbol boundary, control, entity. Teman-teman dapat menggantinya dengan simbol box. Penamaannya juga disesuaikan dengan nama yang digunakan pada sequence diagram. Dari nama aktor, boundary, control, dan entity. Langkah kedua, jika teman-teman pada sequence diagram menggunakan message to self, maka teman-teman harus membuat asosiasi sebuah boundary atau control ke dirinya sendiri. Pada kasus ini, message to self ada pada boundary, maka teman-teman dapat membuat asosiasi dari boundary ke boundary itu sendiri. Jika aktor, boundary, class, dan entity sudah dihubungkan, maka teman-teman dapat melanjutkan pembuatan communication diagram dengan memberikan pesan-pesan yang mengalir di antara boundary, control, dan entity-nya. Untuk mengetahui pesan apa saja yang mengalir di antara aktor, boundary, control, dan entity, teman-teman dapat melihat kembali pesan pada sequence diagram. Langkah ketiga adalah menggambarkan pesan-pesan pada sequence diagram ke communication diagram. Pada sequence diagram, pesan pertama dimulai dari open hingga show sysdate dengan rincian, aktor ke boundary dengan pesan open, boundary ke control dengan pesan auto number, control ke entity PPB dengan pesan auto number, message to self boundary dengan pesan show auto number, message to self boundary dengan pesan show sysdate. Berdasarkan pesan-pesan di atas, maka teman-teman dapat menambahkan pesan-pesan tersebut di communication diagram. Pesan pertama adalah dari aktor ke boundary dengan pesan open. Penggambarannya adalah pada asosiasi antara aktor dengan boundary, terdapat panah menuju boundary sebagai petunjuk arah pesan. Pesan yang dikirim diberikan nomor urut 1. Nama pesan adalah open sebagai level pertama. Pesan kedua adalah dari boundary ke control dengan pesan auto number. Penggambarannya adalah pada asosiasi antara boundary dengan control, terdapat panah menuju control sebagai petunjuk arah pesan. Pesan yang dikirim diberikan nomor urut 1.1 karena merupakan level kedua dari pesan open. Pesan ketiga adalah pesan dari kontrol ke entity PPB dengan pesan auto number. Penggambarannya adalah pada asosiasi antara kontrol dengan entity terdapat panah menuju entity PPB sebagai petunjuk arah pesan. Pesan yang dikirim diberikan nomor urut 1.1.1 karena merupakan level ketiga dari pesan open. Pesan keempat adalah message to self pada boundary dengan pesan adalah show auto number. Penggambarannya adalah pada asosiasi dengan dirinya sendiri di boundary, terdapat panah menuju ke dirinya sendiri sebagai petunjuk arah pesan. Pesan yang dikirim diberikan nomor urut 1.2 karena merupakan level kedua dari pesan open. Pesan kelima adalah message to self pada boundary dengan pesan adalah show sysdate. Penggambarannya adalah pada asosiasi dengan dirinya sendiri di boundary, terdapat panah menuju ke dirinya sendiri sebagai petunjuk arah pesan.
Pesan yang dikirim diberikan nomor urut 1.3 karena merupakan level kedua dari pesan open. Pesan harus dituliskan di bawah urutan 1.2 karena pesan 1.3 dilakukan belakangan. Setelah teman-teman selesai membuat urutan pertama dari sequence diagram pada communication diagram, maka teman-teman dapat berlanjut ke urutan berikutnya. Pada sequence diagram, pesan kedua dimulai dari cari peternak hingga show peternak dengan rincian, aktor ke boundary dengan pesan cari peternak, boundary ke kontrol dengan pesan cari peternak, kontrol ke entity peternak dengan pesan cari peternak, message to self boundary dengan pesan show peternak. Berdasarkan pesan-pesan tersebut, maka teman-teman dapat menambahkan pesan tersebut di communication diagram. Pesan pertama adalah dari aktor ke boundary dengan pesan cari peternak. Penggambarannya adalah dengan meletakkan di bawah pesan open, dikarenakan cari peternak dilakukan setelah pesan open dari level pertama hingga level terakhir pesan 1 selesai. Pesan yang dikirim diberikan nomor urut 2, nama pesan adalah cari peternak. Pesan kedua adalah dari boundary ke kontrol dengan pesan cari peternak. Penggambarannya adalah dengan meletakkan di bawah pesan auto number. Pesan yang dikirim diberikan nomor urut 2.1 karena merupakan level kedua dari pesan kedua. Pesan ketiga adalah dari kontrol ke entity peternak dengan pesan cari peternak. Penggambarannya adalah dengan menambahkan satu pesan baru antara kontrol dengan entity peternak. Pesan yang dikirim diberikan nomor urut 2.1.1 karena merupakan level ketiga. Pesan keempat adalah message to self pada boundary dengan pesan show peternak. Penggambarannya adalah dengan menambahkan satu pesan baru pada message to self boundary dengan nomor urut 2.2. Pesannya adalah show peternak. Diberikan nomor urut 2.2 karena merupakan perintah kedua setelah cari peternak. Pada sequence diagram, pesan ketiga dimulai dari pilih kandang yang hanya dilakukan sampai kontrol saja. Rincian pesannya adalah aktor ke boundary dengan pesan pilih kandang, boundary ke kontrol dengan pesan pilih kandang. Berdasarkan pesan-pesan di atas, maka teman-teman dapat menambahkan pesan-pesan tersebut di communication diagram. Langkah-langkah penggambarannya sama seperti sebelumnya dengan merinci setiap pesan antara aktor, boundary, kontrol, dan entity. Pada pesan pertama yaitu antara aktor dengan boundary. Pesan yang dikirim adalah pilih kandang yang diberikan nomor urut 3 yang diletakkan di bawah pesan nomor 2 yaitu cari peternak. Selanjutnya, pesan antara boundary dengan kontrol dengan pesan yang sama yaitu pilih kandang diberikan nomor urut 3.1 yang diletakkan setelah pesan 2.1 cari peternak. Pada sequence diagram, pesan keempat dimulai dari cari barang sampai dengan show barang dengan rincian pesan sebagai berikut. Aktor ke boundary dengan pesan cari barang, boundary ke kontrol dengan pesan cari barang, kontrol ke entity barang dengan pesan cari barang, message to self pada boundary dengan pesan show barang. Berdasarkan pesan-pesan tersebut, maka teman-teman dapat menambahkan pesan tersebut di communication diagram. Langkah-langkah penggambarannya sama seperti cara sebelumnya yaitu dengan merinci setiap pesan antara aktor, boundary, kontrol, dan entity. Pada pesan pertama yaitu antara aktor dengan boundary, pesan yang dikirim adalah cari barang diberi nomor urut 4 yang diletakkan di bawah pesan nomor 3 yaitu pilih kandang. Selanjutnya, pesan antara boundary dengan kontrol dengan pesan yang sama yaitu cari barang diberikan nomor urut 4.1 yang diletakkan setelah pesan 3.1 pilih kandang. Kemudian dilanjutkan ke pesan berikutnya yaitu dari kontrol ke entity barang dengan pesan cari barang diberikan nomor urut 4.1.1. Terakhir adalah message to self pada boundary dengan pesan yaitu show barang diberikan nomor urut 4.2. Teman-teman dapat melanjutkan untuk menggambarkan pesan-pesan berikutnya pada communication diagram sehingga hasil akhirnya setiap hubungan antara asosiasi pada aktor, boundary, kontrol, dan entity memiliki pesan yang dikirimkan. Berdasarkan topik pembahasan pertama hingga ketiga, maka dapat ditarik kesimpulan communication diagram lebih menekankan pesan antara kelas atau objek, yaitu aktor, boundary, kontrol, dan entity. Nomor urut pesan digunakan agar dapat mengetahui urutan pesan. Pembuatan communication diagram dapat dilakukan berdasarkan sequence diagram. Sekian video kali ini tentang communication diagram. Semoga teman-teman dapat memahami dan menggunakan communication diagram. Salam Budi Luhur.